Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 04 TPLP 001, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menginstal web server pada Linux Ubuntu sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah praktikum jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu mengaktifkan virtual mesin kita. Di sini saya sudah membuat virtual mesin di ID CloudHost. Kemudian klik Start untuk mulai menginstal. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita buka aplikasi Putih. Jadi, Putih merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan agar dapat saling berinteraksi melalui koneksi teks dari jarak jauh. Nah, jadi cara menggunakan Putih adalah dengan memasukkan IP address yang sudah tersedia pada virtual mesin kita. Jika sudah, maka masukkan username dan password. Nah, lalu di sini kita bisa langsung melakukan instalasi web server di sini. Pertama, kita akan menginstal Apache Web Server. Jadi, untuk melakukan instalasi, masukkan perintah sudo apt update. Nah, sudo ini adalah singkatan dari super user do yang artinya kita dapat menjalankan perintah dengan hak akses super user atau root. Kenapa kita menggunakan perintah ini? Karena dalam sistem operasi, hak akses super user memberikan pengguna kontrol penuh atas sistem seperti akses ke file, direktori, serta kemampuan untuk menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak. Sedangkan APT adalah singkatan dari Advanced Package Tool yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti instalasi paket baru, memperbarui paket yang sudah ada, menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan, serta mencari dan memeriksa informasi tentang paket-paket yang tersedia. Nah, baik, untuk perintah selanjutnya adalah sudo apt install apache 2. Nah, di sini Apache is already the newest version. Setelah itu, kita akan memeriksa status Apache dengan mengetikkan perintah systemctl status Apache 2. Nah, di sini terdapat informasi bahwa Apache sudah aktif. Agar lebih memudahkan instalasi web server, kita menggunakan widget dan text editor nano. Kita masukkan perintah sudo apt install widget nano. Nah, ini sudah terinstall ya, nano dan widgetnya. Widget sendiri adalah aplikasi untuk mengunduh file dari internet menggunakan link dan menyimpannya di direktori yang kita inginkan. Sedangkan untuk membuat, mengedit, dan melihat isi file teks dari terminal, kita menggunakan aplikasi Nano. Setelah berhasil menginstal Apache Web Server, langkah kedua adalah menginstal MariaDB. Seperti biasa, ketikkan perintah sudo apt update. Nah, kemudian sudo apt install MariaDB server seperti ini. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Ini kita klik Y. Jadi,
MariaDB adalah sebuah sistem manajemen basis data. Seperti yang kita ketahui, untuk mengelola web server, kita membutuhkan sebuah penyimpanan data untuk menyimpan konten yang akan disajikan kepada pengguna, seperti halaman web yang menampilkan informasi terbaru, sistem login, fitur pencarian, dan lain sebagainya. Baik, untuk mengecek status MariaDB, kita gunakan perintah berikut. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian kita Ctrl C. Dan selanjutnya untuk mengatur password root MariaDB, masukkan perintah seperti berikut. Nah, ini kita ketik Y. Nah, masukkan new passwordnya. Remove anonymous user, yes. Disallow registration remotely, yes. Ini yes. Kemudian yes juga. Setelah mengatur kata sandi, kita akan tes login ke MariaDB menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil login. Langkah ketiga adalah install PHP package. Nah, perintahnya adalah sebagai berikut. Perintah di atas digunakan untuk menginstal beberapa paket PHP dan modul yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi web dengan Apache. Untuk perintah PHP adalah paket PHP inti yang memungkinkan kita untuk menjalankan kode PHP pada server. Kemudian untuk lib Apache mode PHP, jadi ini artinya modul Apache untuk menghubungkan server Apache dengan PHP. Kemudian ada perintah PHP curl. Ini adalah modul PHP untuk dukungan curl yang digunakan untuk berinteraksi dengan URL eksternal. Kemudian juga ada perintah PHP GD, merupakan modul PHP untuk memanipulasi gambar seperti mengubah ukuran, memotong, dan menerapkan efek grafis. PHP MBString ini sendiri merupakan modul PHP untuk pengolahan string multibyte. Ada PHP XML. PHP XML itu merupakan modul untuk pemrosesan XML. Ada XML RPC untuk mendukung protokol XML RPC. Ada PHP SWAP untuk mendukung layanan web berbasis SWAP atau Simple Object Access Protocol. Ada PHP Intel, yaitu modul PHP untuk dukungan lokal dan pengaturan internasional. Dan terakhir di sini PHP Zip untuk kompresi dan ekstraksi file zip. Masukkan sudo apt update. Masukkan perintah berikut. Ini sudah mulai mendownload. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai perintahnya. Jadi seperti perintah sebelumnya, ini ada lib Apache dan di sini ada PHP CLI atau Command Line Interface. Untuk menjalankan perintah PHP dari terminal, kemudian ada PHP FPM, yaitu singkatan dari Fast CGI Process Manager, digunakan untuk mengelola proses PHP dalam lingkungan Fast CGI.
Kemudian ada PHP JSON untuk memanipulasi data JSON. Kemudian ada PHP Common. Jadi ini adalah paket yang berisi file-file umum yang digunakan oleh PHP. Ada PHP MySQL untuk koneksi ke database MySQL, dan selebihnya di sini sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada PHP Peer, itu merupakan pustaka dan sistem manajemen paket untuk PHP. Ada PHP BatchMath untuk operasi matematika, dan ini PHP SOAP, XML, RPC, dan Intro seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan mengecek versi PHP dengan perintah PHP version. Nah, ini merupakan versi PHP-nya. Dan selanjutnya kita akan membuat file info.php di dalam folder berikut. Nah, ini folder var www.html. Nah, kemudian masukkan kode sebagai berikut. Nah, ini kita klik Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu buka browser. Jadi, ini kita akan buka browser. Lalu ketikkan IP address Anda /info.php. Bismillah. Nah, maka di sini akan muncul beberapa informasi rinci tentang konfigurasi PHP pada server, termasuk versi PHP, kemudian modul yang diinstal, pengaturan PHP, ekstensi yang diaktifkan, dan masih banyak informasi lainnya. Langkah keempat adalah menginstal PHP MyAdmin. Ketikkan sudo apt update. Lalu perintah berikut, klik Y. PHP MyAdmin sendiri merupakan aplikasi web berbasis PHP yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Di sini kita akan memilih Apache. Klik bintang, klik spasi, lalu Enter. Dengan menginstalnya, kita dapat mengakses antarmuka grafis PHP MyAdmin melalui browser dan melakukan tugas seperti membuat, mengubah, dan menghapus database. Ini kita klik Yes. Nah, kemudian masukkan password untuk PHP MyAdmin-nya. Klik Enter. Masukkan password konfirmasi, lalu Enter lagi. Baik, jika sudah berhasil terinstall, kita akan mencoba login ke PHP MyAdmin, yaitu dengan buka browser. Di sini, kemudian ketikkan link seperti ini. Kita akan masukkan username dan password. Kemudian klik Go. Nah, jadi beginilah tampilan dari PHP MyAdmin itu sendiri. Langkah kelima adalah menginstal Webmin. Pertama, tekan
sudo apt update. Nah, kemudian perintah berikut. Jadi kita akan menyisipkan kode pada file source list yang terdapat pada folder etc apt. Nah, di sini langsung saja di bagian paling bawahnya kita sisipkan kode sebagai berikut. Nah, kode ini merupakan instruksi konfigurasi untuk menambahkan repositori webmin ke sistem operasi Linux kita. Nah, pada bagian deb ini, singkatan dari Debian menunjukkan jenis format repositori yang digunakan. Kemudian ini ada link download webmin. Ini adalah URL repositori yang berfungsi sebagai sumber paket-paket yang akan diinstal. Nah, kemudian di sini ada search. Ini merupakan nama kode atau versi distribusi Debian tertentu. Dan terakhir ada contrib, yaitu komponen repositori yang menunjukkan paket-paket dengan lisensi dari pihak ketiga. Kita klik Ctrl X, Y, lalu Enter. Kemudian kembali jalankan perintah sebagai berikut. Perintah ini digunakan untuk mengimpor kunci publik yang diperlukan untuk memverifikasi paket dari repositori webmin sehingga kita dapat menginstal dan mengelola webmin dengan menggunakan utilitas apt. Dilanjut dengan memasukkan perintah sudo apt update untuk memperbarui daftar paket pada sistem operasi dan memeriksa apakah ada pembaruan atau perubahan terhadap paket yang tersedia. Nah, perintah selanjutnya adalah sebagai berikut. Di sini klik yes. Ini artinya kita sedang mengunduh serta menginstal paket webmin beserta dependensinya. Nah, jadi webmin merupakan sebuah antarmuka administrasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi sistem operasi berbasis Unix seperti Linux, FreeBSD, dan sebagainya. Dengan webmin, pengguna dapat mengelola berbagai aspek penting dari sistem, termasuk pengaturan jaringan, pengguna dan grup, konfigurasi server web, database, layanan email, firewall, manajemen file, dan masih banyak lagi. Webmin menyediakan antarmuka grafis yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan administrator sistem untuk melakukan tugas administrasi dengan cepat dan efisien melalui browser web tanpa harus mengandalkan perintah baris atau akses langsung ke server. Hal ini membuatnya menjadi alat yang populer dan berguna dalam mengelola server dan instruksi IT. Jadi terdapat beberapa fitur utama dari webmin itu sendiri. Yang pertama yaitu pengaturan server dan layanan. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi server web seperti Apache atau MySQL, server DNS, server email, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada fitur manajemen pengguna dan grup. Jadi administrator dapat membuat, mengedit, serta menghapus pengguna dan grup. Kita bisa mengelola hak akses dan juga izin. Fitur yang ketiga, manajemen jaringan. Di sini pada webmin juga kita bisa mengkonfigurasi antarmuka jaringan, mengatur IP, DNS, routing, firewall, dan fitur jaringan lainnya.
Fitur keempat dari Webmin ada manajemen file. Administrator dapat menjelajahi dan mengelola file direktori, mengedit file teks, mengunggah dan mengunduh file, serta mengatur hak akses. Nah, sekarang kita akan cek status Webmin. Menggunakan perintah berikut. Di sini sudah aktif. Setelah instalasi selesai, kita dapat mengakses Webmin melalui browser web. Jadi, kita tinggal buka browser. Kemudian ketikkan sebagai berikut. Ini IP address kita masing-masing dan ini portnya 10.000. Klik enter. Dan di sini klik advance, klik ini saja. Nah, masukkan username dan password pada virtual machine kita. Baik, jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman muka dari Webmin itu sendiri. Baik, langkah ke-6 adalah install certbot. Untuk perintahnya adalah seperti ini. Di sini certbot merupakan alat untuk mengotomatiskan proses penerbitan dan perpanjangan sertifikat SSL TLS. Dan untuk Python certbot Apache, ini adalah modul certbot yang berfungsi sebagai plugin untuk Apache HTTP server, memungkinkan certbot berinteraksi dengan konfigurasi Apache dan mengatur sertifikat SSL TLS. Sedangkan sini ada argumen Y untuk menunjukkan persetujuan otomatis terhadap konfirmasi yang mungkin muncul selama proses instalasi. Dengan menjalankan perintah ini, sistem akan memeriksa repositori paket yang dikonfigurasi dan mengunduh serta menginstal certbot. Setelah instalasi selesai, kita dapat menggunakan certbot untuk mengelola sertifikat SSL TLS pada server Apache. Baik, langkah ke-7 adalah menginstal software tambahan. Pertama, masukkan perintah seperti berikut. Perintah ini digunakan untuk menginstal beberapa paket seperti GrabFish. GrabFish adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat grafik dan diagram visual seperti diagram jaringan, diagram struktur data, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Upsell. Upsell adalah pemeriksa ejaan teks berbasis perintah yang digunakan untuk memeriksa ejaan dan saran kata yang salah dalam dokumen teks. Ini membantu kita untuk memastikan ejaan yang benar dan konsistensi dalam tulisan. Kemudian paket yang ketiga ada Ghostscript. Jadi Ghostscript ini adalah interpreter PostScript dan PDF yang populer digunakan untuk melihat, mengkonversi, dan mencetak file PostScript dan PDF. Ini juga dapat digunakan untuk memanipulasi dan pengolahan file dokumen. Yang keempat ada ClamAV. ClamAV adalah perangkat lunak antivirus open source yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus malware, virus, dan ancaman keamanan lainnya. Ini sering digunakan untuk melindungi sistem dari serangan berbahaya. Kemudian ada paket Nmap. Nmap
adalah aplikasi pemindaian jaringan yang digunakan untuk melakukan pemindaian dan pemetaan port pada jaringan. Ini membantu kita dalam mengidentifikasi host yang aktif, port yang terbuka, dan layanan yang sedang berjalan pada sistem jaringan. Setelah itu, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengelola firewall menggunakan UFW atau Uncomplicated Firewall. Jadi, pertama-tama masukkan perintah sudo UFW status. Ini untuk memeriksa status firewall dan aturan yang telah dikonfigurasi. Bisa dilihat di sini statusnya masih inactive. Kemudian pertama kita akan membuka port 22 yang artinya akses untuk layanan SSH. Jadi ini memungkinkan untuk koneksi SSH ke server. Kemudian port 80. Untuk port 80 ini, jadi kita membuka akses layanan web HTTP agar bisa akses ke situs web melalui protokol HTTP. Ketiga, port 443. Ini untuk layanan web HTTPS, memungkinkan akses ke situs web melalui protokol HTTPS yang aman. Dan keempat, port 3306. Ini untuk membuka akses layanan database MySQL untuk sistem basis data. Dan yang kelima, port 10.000 di sini untuk membuka layanan webmin. Setelah itu baru kita ketikkan sudo UFW enable untuk mengaktifkan firewall dan menerapkan semua aturan yang telah dikonfigurasi. Nah, sini ada keterangan firewall is active and enable on system startup. Kita cek lagi firewall statusnya. Sini sudah terdapat beberapa port yang tadi kita buka. Nah, langkah terakhir adalah setting zona waktu. Kita di sini akan mengatur zona waktu Asia Jakarta. Dan perintah berikut untuk mengecek zona waktu saat ini. Hari Sabtu, tanggal 24, ini jamnya seperti berikut. Setelah install web server, kali ini kita akan menginstal WordPress. Langkah pertama yaitu pointing domain ke server VPS. Buka browser, lalu ketikkan --cloudflare pada bagian DNS record. Di sini saya sudah add record, yaitu untuk nama subdomainnya Nabila dan tipe A, artinya menggunakan alamat IP versi 4. Untuk alamat IP-nya sendiri itu dari VM kita. Ini dari sini. Dan untuk proxy statusnya dinonaktifkan. Langkah kedua adalah cek status propagasi domain kita menggunakan website DNS Checker. Nah, di sini masukkan
nama domain kita, kemudian pilih tipenya dan klik search. Jika semua pemeriksaan pada DNS Checker menghasilkan tanda centang hijau, itu berarti semua pengujian yang dilakukan pada DNS telah berhasil dan tidak ada masalah yang terdeteksi. Setiap tanda centang hijau menunjukkan bahwa fitur atau konfigurasi yang diuji telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar atau rekomendasi yang diberikan. Langkah ketiga adalah mengunduh dan mengekstrak file installer WordPress. Pertama, kita akan masuk ke folder var www.html. Kemudian download file installer WordPress dengan perintah berikut. Setelah itu, ekstrak file installer WordPress dengan perintah ini. Langkah selanjutnya adalah setting permission folder dengan mengetikkan perintah berikut. Nah, perintah ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah kepemilikan dari direktori dan seluruh file di dalamnya menjadi www.data agar web server memiliki akses yang tepat untuk membaca dan menulis file di direktori tersebut. Yang kedua, masukkan perintah ini untuk mengubah izin menjadi 777, yang berarti semua pengguna dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi file di dalam direktori tersebut, dalam direktori ini. Langkah selanjutnya adalah membuat virtual host di webmin. Kita bisa buka browser. Nah, di sini sudah ada webminnya ya. Kita sudah login tadi. Setelah itu pada bagian servers, klik Apache Web Server. Lalu pilih Create Virtual Host. Nah, untuk portnya ini pertama-tama port 80. Kemudian dokumen rootnya itu di var www.html WordPress. Kemudian di sini ada server name. Nah, server name kita itu ini Nabila My Submarine My ID. Kemudian kita klik create now. Nah, begitu pula dengan yang port 443. Atau kita bisa langsung klik di sini. Nah, untuk server name-nya create now. Nah, jadi ini sudah kita buat ya. Ini port 80 itu untuk protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol standar untuk mengirimkan konten web, sedangkan port 443 digunakan untuk protokol HTTPS yang merupakan versi yang diamankan dari HTTP. Nah, kemudian kita klik Apply Change. Jika sudah, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menginstal SSL Let's Encrypt. Perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk nama domainnya ini disesuaikan. Kita klik enter.
kita disuruh masukkan email address Nabila khair.com. Sini kita klik Y requesting a certificate for Nabila. Di sini sudah tertera successfully developed certificate for nabila.mysummary.my.id. Kemudian kita akan membuat database di phpMyAdmin. User account, kita akan add user account. Untuk username-nya dan untuk password-nya sini database for user account, ini kita centang dua-duanya, lalu klik go. Kita klik go. Setelah itu di sini sudah berhasil dibuat usernya. Selanjutnya kita akan menginstal WordPress. Caranya adalah dengan mengunjungi website kita sendiri seperti ini. Nabila mysummary.my.id, enter. Nah, lalu di sini kita pilih bahasa, continue. Kemudian di sini klik let's go. Nah, ini kita masukkan database yang sudah dibuat tadi. Database name, database hostnya itu localhost saja, tabel prefixnya itu web. Kemudian klik submit. Kemudian run the installation. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan beberapa informasi tambahan seperti judul halaman, judul site kita, kemudian username, kemudian email, dan password. Lalu klik install WordPress. Disuruh login lagi. Nah, jika sudah berhasil, maka ini adalah tampilan dari WordPress, halaman website kita. Ketikkan perintah ini untuk mengatur izin pada direktori tersebut menjadi 755, yang berarti pemilik direktori memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi. Sedangkan grup dan pengguna lainnya hanya memiliki izin baca dan eksekusi. Perintah kedua, ini merupakan perintah untuk mencari dan mengatur izin pada direktori tersebut menjadi 755. Untuk perintah yang ketiga, perintah ini menggunakan perintah find untuk mencari semua file dalam folder var www.html WordPress ini dan mengatur izin menjadi 644. Demikian video tutorial mengenai instalasi web server dan juga WordPress. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.